Itu saja yang bisa saya jelaskan. Cuma untuk penutup dari kajian ini, saya akan bawakan dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Yang pertama, yaitu hadis yang antum sudah hafal, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Mu'adz dan Abu Dzar. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Tirmizi berkata hadis ini hasan. Dalam nuskhah yang lain Tirmizi mengatakan hasan sahih. Hadis ini Nabi bersabda kepada kita semuanya, disuruh kita untuk bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Jadi ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Takwa sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, menurut Talaq bin Habib, yaitu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena mengharapkan ganjaran dari Allah, dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat dengan cahaya dari Allah karena takut kepada azab Allah. Kita disuruh bertakwa di mana saja. Artinya takwa ini kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan ketaatan-ketaatan, dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena semua perbuatan dosa dan maksiat itu tetap akan dituntut. Artinya perbuatan dosa dan maksiat, maksud saya itu tetap kita akan lihat nanti pada hari kiamat. Kalau kita tidak taubat kepada Allah dan tidak minta ampun kepada Allah, itu akan mempunyai akibat yang sangat jelek. Makanya disuruh kita bertakwa kepada Allah, jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan takwa bukan hanya di masjid, bukan hanya di rumah, tapi semua tempat, di mana saja. Dan kita selalu merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang cara untuk mencapai takwa sudah saya sebutkan tadi. Jangan kita menuntut ilmu, kemudian kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan melaksanakan ketaatan-ketaatan yang sudah kita ketahui. Kemudian dalam hadis ini yang kedua, Nabi menyuruh kita untuk mengiringi perbuatan yang baik itu, mengiringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. 3 poin. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Yang kedua kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Bagaimana Allah berfirman, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Poin yang kedua, disuruh kita mengiringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Yang pertama kali, yaitu kita taubat kepada Allah atas segala dosa dan maksiat yang kita lakukan, taubat kepada Allah. Yang kedua, ya berbuat baik. Semua kita ini pernah berbuat salah, berbuat dosa. Saya dan antum sama. Ya kita taubat kepada Allah. Kemudian kita berusaha untuk mengiringi perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Ya kita berusaha untuk menuntut ilmu, melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kemudian juga melaksanakan sholat malam, sedekah, dan yang lainnya. Dari perbuatan-perbuatan baik itu kita lakukan. Dari arkanun Islam kita lakukan. Sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya kita lakukan. Itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan setelah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia pertama kali yang saya sebutkan tadi,
ketika kita disuruh untuk bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia, pertama kali kepada orang tua kita. Pertama kali kepada orang tua kita. Kita harus berbuat baik kepada orang tua, karena di antara amal-amal yang paling utama, amal-amal yang paling afdol, paling utama, yaitu yang pertama, sholat pada waktunya. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Itu amal-amal yang paling utama kata Rasulullah. Afdalul a'mal. Dalam riwayat yang lain, amal yang dicintai oleh Allah SWT. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Nah, kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang tua, karena dosa kepada kedua orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Jadi setelah syirik, dosa besar yang paling besar yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Maka kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi yang pertama, ketika kita disuruh untuk bergaul dengan akhlak yang mulia kepada manusia, orang tua kita. Kemudian kepada istri kita, kepada anak, kepada tetangga, dan kepada kaum muslimin. Kita harus berbuat baik kepada mereka dan bergaul dengan cara yang baik. Dan nanti dalam bergaul dengan akhlak yang mulia ini juga nanti ada batasan-batasan syar'i. Bagaimana kepada orang kafir, bagaimana kepada ahlul bid'ah, bagaimana sikap kita kepada ahlul bid'ah, itu pun diatur oleh para ulama. Dijelaskan. Bukan berarti kalau kita disuruh berakhlak yang mulia, itu kemudian kita tetap bersahabat karib dengan ahlul bid'ah, tokoh ahlul bid'ah yang mengajak pada bid'ah. Enggak boleh dalam Islam yang demikian. Karena puluhan nasihat ulama tentang harusnya menjauhkan ahlul bid'ah. Itu nanti ada batasannya. Tapi secara umum kita disuruh bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Kepada orang kafir pun yang tidak menyerang kita, disuruh oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Dalam surah Al-Mumtahanah. Selama kafir ini bukan kafir harbi, cuma tetap ada batasan-batasan syar'i yang harus kita ingat. Ada al-wala wal bara yang juga nanti batasan ini perlu materi tersendiri. Al-wala wal bara ada materi tersendiri. Kemudian mauqif ahli sunnah min ahli bidah ada materi tersendiri. Tapi yang saya sebutkan secara umum saja tentang kita bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, kita soal janji kita penuhi janji, kita ucapkan salam, yang perlu kita bantu kita tolong dan yang lainnya dari akhlak yang mulia yang dipuji dalam Islam ini, dan itu pun kita lakukan semuanya ikhlas karena Allah SWT. Itu yang pertama yang perlu saya ingatkan kepada antum dan juga untuk diri saya. Yang kedua, ikhwan fiddin, a'azakumullah, yang perlu kita ingat bahwasanya tujuan dari hidup kita ini bukan dunia. Tujuan dari hidup kita ini bukan dunia. Tujuan dari hidup kita adalah akhirat. Makanya kita bahas tentang kiamat ini supaya kita terus ingat kepada akhirat dan kita akan kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Dan hendaklah kalian takut kepada satu hari yang kalian semua dikembalikan kepada Allah, dan kalian akan disempurnakan tentang apa yang kalian perbuat, dan kalian tidak dizalimi sedikit pun juga. Allah menyuruh kita takut kepada hari kiamat, takut kepada hari akhirat. Karena tujuan hidup kita bukan dunia, akhirat. Dan Nabi juga menyebutkan demikian. Kata Nabi, la khaira illa khairal akhirah. La khaira illa khairul akhirah. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Makanya kita lihat dari kehidupan para sahabat ridwanullah ajmain, mereka tujuan hidup mereka adalah akhirat, bukan dunia. Dunia dibandingkan dengan akhirat tidak ada arti apa-apa. Kalau dunia ini ada artinya, bernilai di sisi Allah, setetes air pun tidak akan diberikan kepada orang kafir. Kalau seandainya dunia ini ada harganya, maka setetes air pun tidak akan diberikan kepada orang kafir. Dunia ini sangat jelek dan dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Nabi pernah melewati seekor kambing yang sudah seekor bangkai kambing. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau? Siapa yang mau beli? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya kambing ini masih hidup, kami nggak akan beli karena cacat telinganya. Apalagi sudah jadi bangkai. Kata Rasulullah, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing ini. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Jadi dunia ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah akhirat.
Dunia ini Allah katakan dalam ayat-ayat Al-Quran, mata'ul gurur. Mata'ul gurur. Kehidupan yang sangat menipu. Dan Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kata Allah, setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya ganjaran kalian itu akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Kemudian, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Allah sebutkan pertama dalam ayat ini bahwa semua kita pasti akan mati. Semua kita pasti akan mati. Dan kita harus selalu ingat mati. Supaya kita tidak tamak kepada dunia. Supaya kita terhindar dari hasad, iri, dengki, dan yang lainnya. Yang kedua, kita akan disempurnakan ganjaran kita itu di akhirat. Maka yang kita cari ganjaran akhirat, bukan dunia ini. Yang kita cari adalah akhirat. Kemudian kata Allah yang ketiga, orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, dia adalah orang yang sukses. Jadi sukses yang hakiki, sukses yang abadi, apabila dia dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka, itu yang sukses. Kalau ukuran dunia, bukan sukses. Ukuran dunia, orang dapat fasilitas, dapat gelar, dapat segala macam, bukan sukses. Dan itu banyak yang menipu. Banyak yang menipu. Artinya semuanya tipuan dunia ini. Jangan kita tertipu dengan dunia. Kemudian Allah tegaskan lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Jadi kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu. Dan Nabi juga menyebutkan bahwasanya dunia ini dilaknat, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali 4. Semua dunia ini dilaknat kecuali 4, kata Rasulullah. Yang pertama yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang benar, zikir yang syar'i, bukan zikir yang bid'ah. Yang kedua, yaitu orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat adalah orang-orang yang menuntut ilmu, yang belajar. Ini termasuk yang terhindar dari laknat Allah. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in supaya mereka jangan tertipu dengan dunia ini. Sampai Nabi menyebutkan suatu hari Abu Ubaidah ibn al-Jarrah itu membawa harta dari Bahrain. Kemudian kumpul melihat Abu Ubaidah bawa harta yang banyak dari Bahrain. Para sahabat semuanya berkumpul pada waktu salat subuh. Kemudian setelah selesai salat subuh, Nabi mengingatkan para sahabat. Kata Nabi kepada para sahabat, mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, bukan kefakiran yang aku takut atas kalian, tapi yang aku takut atas kalian dibukakan pintu-pintu dunia atas kalian, kemudian kalian berkejar-kejaran masalah dunia ini, kemudian dunia itu membinasakan kalian, sebagaimana dunia ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi Nabi ingatkan tentang tipuan daripada dunia ini. Bukan berarti kita nggak boleh untuk usaha, untuk kerja, untuk cari nafkah, wajib. Mencari nafkah wajib. Kita mencari nafkah, memberikan nafkah kepada istri, anak kita wajib hukumnya. Dan nggak boleh kita menjadi beban buat orang lain. Tidak boleh kita minta-minta, hukumnya haram. Kita harus mencari nafkah untuk diri kita, untuk istri kita, anak kita. Cuma jangan tertipu dengan dunia ini. Jangan tertipu dengan dunia. Dan Nabi sudah ingatkan berkali-kali. Karena banyak orang yang lupa. Banyak sekali lupa. Kalau sudah dia
sibuk dengan usaha, dengan kerja, dengan dunianya, lupa dia kepada ibadah kepada Allah, lupa dia nuntut ilmu, lupa dia kepada yaumul akhir yang dia akan dikembalikan kepada Allah SWT. Lupa dia. Maka diingatkan, dan banyak puluhan hadis yang diingatkan. Sampai sempat Nabi memegang dinar dan dirham. Kata Nabi bahwa dinar dan dirham ini ahlaka man kana qablakum fahuma muhlikakum. Dinar dan dirham ini pernah membinasakan orang-orang sebelum kamu, dan keduanya akan membinasakan kalian, kata Rasulullah. Kata Rasulullah mengingatkan ini supaya umatnya jangan tertipu dengan dunia. Seperti yang kita lihat sekarang, banyak orang yang tertipu dengan dunia, yang kemudian dengan itu dia keluar dari jalan yang hak, keluar dari siratal mustaqim, keluar dari kewajiban yang Allah telah bebankan kepada dia, dan kemudian menjadi orang-orang yang menyesal nanti pada hari kiamat. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga, dihindari dari api neraka. Itu yang selalu Nabi ingatkan kepada kita. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, masukkanlah kami ke surgamu dan jauhkanlah kami dari api neraka. Mudah-mudahan yang kita kaji pada hari ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, istiqamah, dan juga memberikan taufik untuk selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, dan untuk selalu melaksanakan ibadahnya sebagaimana hadis Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru dari saya, dan saya mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah sekalian dan akhwat rahiman wa rahimakumullah, kajian yang telah kita ikuti bersama dengan Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawad. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mengambil faedah dan manfaat dari kajian ini. Kemudian secara khusus panitia mengucapkan jazakumullah khair pada Ustaz Yazid dan kemudian kepada antum semuanya yang telah hadir dan mengikuti kajian dengan tertib. Dan kemudian juga minta maaf atas segala kekurangan yang telah dilakukan oleh panitia, baik dalam menyediakan fasilitas kepada antum dan juga kekurangan-kekurangan yang lainnya. Kemudian selanjutnya antum bisa mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh para asatidzah di sini di masjid-masjid sekitar UGM. Di antaranya Masjid Kukung Raya, dengan Masjid Al Asri, dengan Masjid Kukung Rejo, dan beberapa masjid yang lainnya. Adapun info-infonya bisa antum dapatkan di beberapa wisma, seperti Wisma Al-Asari di Pukung, kemudian Wisma MTI juga di Pukung, atau Wisma Lokman dan Al-Kahfi, atau juga bisa antum tanyakan ke Toko Ihya, teleponnya diantaranya 37483285. Dan antum juga bisa memperdalam kajian-kajian ini dengan antum baca majalah-majalah As-Sunnah, Al-Furqan, maupun majalah Fatawa dan yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil faidah pada kajian kita pada pagi dan siang hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Demikian, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.